Kita akan masuki acara berikutnya, yaitu penyampaian materi, yang pada kesempatan ini akan disampaikan yang pertama kali oleh Bapak Nes Muhammad Muin, MKep, SPKep Komunitas. Beliau akan menyampaikan terkait dengan aplikasi 3S dalam mengoptimalkan asuhan perawatan pada klien di tempat kerja era COVID-19. Kita sapa Nes Muhammad Muin. Ya, silakan, Nes. Ya, bisa mulai ya? Ya, silakan. Ya. 20 menit ke depan. Ya. Terima kasih Pak Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas diberikan kesempatan kepada kami Pak Arif dan DPP PPNI, Bu Ambar, dan tim pekerja yang lain, kemudian juga teman-teman perawat di seluruh Indonesia. Mungkin sedang loading, Pak, penampilan share screen-nya. Iya, masih loading ini, Pak. Atau mau dibantu dari kita? Sebentar. Oh ya. Ya. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang aplikasi S3 untuk mengoptimalkan asuhan perawatan pada klien di tempat kerja era COVID-19. Nah, ini sistematika slide saya yang beberapa review terkait dengan perkembangan pandemi, kemudian dampak pandemi pada industri, kemudian kebijakan kesehatan masa pandemi COVID-19 di tempat kerja, kemudian terkait dengan perawatan kesehatan kerja, dan nanti terkait dengan asuhan perawatan pekerja masa pandemi. Nah, mungkin kita sedikit bosan, tetapi memang faktanya pandemi ini masih ada, dan kalau lihat datanya, belum ada kecenderungan untuk menurun, bahkan melandai saja belum. Kalau kita lihat, cek ini di total globalnya masih meningkat, hampir 11 juta yang terpapar, 11 juta lebih. Kemudian untuk Indonesia itu sudah 60 sekian, ini data per 3 Juli kemarin, dan kurvanya juga masih meningkat, belum ada tanda untuk melandai atau menurun. Nah, selain dampak kesehatan, ternyata pandemi juga berdampak besar terhadap ekonomi. Nah, kalau kita lihat secara global, trennya itu menurun semua ekonomi, termasuk di manufaktur. Ya. Kemudian kalau di skala nasional, pertumbuhan ekonomi proyeksinya turun dari 5,3% sampai dengan minus 0,4 bahkan minus 2,3%. Kemudian PHK juga meningkat, kemiskinan juga meningkat, bertambah 4,86 juta atau 1,89%.
Nah, kemudian beberapa dampak COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan, diantaranya penutupan perusahaan, ya baik ini yang sifatnya sementara maupun permanen beberapa, kemudian perubahan tingkat permintaan barang dan jasa, ketidakhadiran buruh atau pekerja, kemudian keterlambatan mobilisasi orang dan barang, gangguan pelayanan, penurunan persediaan logistik dan jasa, dan juga produktivitas yang menurun. Nah, dalam konteks pandemi, pemerintah menetapkan di awal itu sudah menetapkan beberapa daerah itu menerapkan PSBB, kemudian mulai Juni sudah ditetapkan kebijakan baru yang disebut new normal, ya. Jadi tetap beraktivitas, tetapi dengan protokol pencegahan COVID yang tetap dipertahankan. Nah, hal ini juga menuntut penyesuaian di sektor industri dengan kebijakan tersebut. Nah, ada beberapa kebijakan terkait dengan penyesuaian industri dengan pandemi ini, ya, baik dari Kementerian Kesehatan maupun di Kemenaker. Nah, dari Kementerian Kesehatan, salah satu kebijakannya terkait dengan pencegahan pengendalian COVID-19 di perkantoran dan industri. Salah satu poin yang ada di keputusan Menteri Kesehatan ini adalah pembentukan tim penanganan COVID-19 di tempat kerja. Jadi di setiap tempat kerja perusahaan itu harus ada tim penanganan COVID-19, terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas kesehatan. Nah, ini perawat ada di dalam tim penanganan COVID-19 di perusahaan ini. Nah, tim ini diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja. Nah, mereview sedikit terkait dengan keperawatan kesehatan kerja, ada 3 kategori utama dari praktek keperawatan kesehatan kerja, yaitu compliance, artinya bagaimana perawat memastikan bahwa terkait terutama dengan kesehatan itu sudah memenuhi semua regulasi dan peraturan perundangan yang ada. Kemudian perawatan klien baik individu karyawan, keluarga maupun kelompok yang membutuhkan asuhan perawatan. Kemudian juga tadi yang disampaikan Pak Ketua Umum, promosi kesehatan. Nah, ini yang betul yang disampaikan Pak Harif tadi, belum banyak dilakukan oleh teman-teman di industri, teman-teman perawat kesehatan kerja di industri. Kemudian peran perawat kesehatan kerja ini menurut Asosiasi Perawat Kesehatan Kerja di Amerika, ada frontliner, jadi perawat lah tidak hanya di rumah sakit, tapi di industri juga merupakan orang yang pertama bertemu dengan klien. Kemudian case manager, advisor, head educator, counselor, consultant, research coordinator, kemudian manager, kemudian health promotion specialist. Nah, ada beberapa peran tambahan ketika sampai di praktek spesialisasi, ada analisis kerja, analisis keselamatan, maupun sampai dengan manajemen keuntungan di perusahaan. Kemudian fungsi perawatan kesehatan kerja, beberapa diantaranya surveillance kesehatan lingkungan, kemudian pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, pengorganisasian pertolongan pertama, promosi kesehatan, rehabilitasi, mengelola rekam kesehatan, kemudian menyampaikan dan menghasilkan laporan, kemudian ini juga penting license atau perantara di antara pihak-pihak yang berkepentingan, baik di internal maupun eksternal perusahaan, kemudian pengelolaan atau administrasi unit kesehatan kerja. Nah, terkait dengan pandemi, belum banyak saya kira studi yang dilakukan. Nah, ini salah satu studi di Pakistan, ditemukan pada pandemi ini masalah psikologis dan perilaku yang ditemukan itu
paling banyak 62% mengalami ansietas. Tidak yakin dengan sistem pengendalian infeksi COVID saat ini, mencapai 71%. Kemudian khawatir dengan keamanan bahkan pada saat di rumah. Kemudian ansietas akibat penggunaan media sosial. Nah, ini yang beberapa juga berdampak baik sebenarnya. 3/4 merubah perilaku untuk memastikan keselamatan dengan menjaga jarak, mengunjungi fasilitas kesehatan, menunda rencana kegiatan, juga dengan cuci tangan yang lebih sering. Nah, terkait dengan masalah atau diagnosis perawatan yang mungkin terjadi pada klien pekerja, kalau kita lihat rujukan di standar diagnosis perawatan Indonesia, ini ada beberapa ya, tapi tidak terbatas pada ini. Kalau individu ada kesiapan peningkatan pengetahuan terkait dengan COVID-19, kemudian risiko infeksi, ansietas tadi, kemudian isolasi sosial, kemudian ketidakpatuhan terutama terhadap atau terkait dengan protokol pencegahan, kemudian perilaku kesehatan cenderung beresiko, coping tidak efektif, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, manajemen kesehatan tidak efektif, kemudian keletihan, distrust spiritual, dan lain-lain. Banyak saya kira yang relevan atau terjadi pada klien di pekerja di industri. Kemudian kalau terkait dengan keluarga, klien keluarga ada kesiapan peningkatan coping keluarga, kemudian ketidakmampuan coping keluarga, penurunan coping keluarga maupun gangguan proses keluarga. Mungkin ini terkait dengan misalnya salah satu bekerja di tempat kerja yang berisiko. Nah, ini juga menimbulkan dinamika tersendiri pada keluarga. Kemudian pada kelompok atau komunitas bisa ada terkait dengan diagnosis atau masalah perawatan, kesiapan peningkatan coping komunitas, kemudian juga defisit kesehatan komunitas. Jadi ada diagnosis sejahtera maupun yang aktual maupun resiko. Nah, kita menyampaikan satu contoh saja terkait dengan linking atau tautan antara masalah atau diagnosis perawatan di SDKI dengan luaran maupun intervensinya. Yang relevan, saya kira satu yang relevan adalah diagnosis risiko infeksi, yang dalam hal ini faktor risikonya atau ditambahi dengan penyakit kronis atau komorbid yang mungkin dimiliki oleh pekerja, bisa DM, hipertensi, dan sebagainya. Kemudian peningkatan paparan organisme patogen lingkungan, dalam hal ini SARS-CoV-2. Kemudian ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer, misalnya merokok, kemudian ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder akibat adanya imunosupresi maupun vaksinasi yang tidak adekuat ya, karena belum ada. Nah, kemudian kalau kita cek, kita linkkan, tautkan dengan SLKI, luaran perawatan, bisa ditemukan di halaman 182. Ya, jadi harapannya luarannya adalah tingkat resiko infeksi itu menurun ya di halaman 139. Dengan kriteria hasilnya, kebersihan tangannya meningkat, kebersihan secara umum juga meningkat, kemudian demam menurun sesuai dengan level. Nah, ini kalau kita lihat sekarang untuk diagnostik mestinya tidak ada levelingnya ya, karena hanya dua saja, ada negatif atau positif ya. Harapannya luarannya adalah hasil diagnostiknya negatif. Kemudian di intervensi, di standar intervensinya bisa ditemukan tautan di halaman 505. Intervensi utama dari resiko infeksi adalah manajemen imunisasi atau vaksinasi, kemudian pencegahan infeksi, kemudian untuk intervensi pendukungnya adalah manajemen lingkungan dan manajemen nutrisi yang relevan dengan risiko infeksi di tempat kerja.
Nah, untuk yang pertama, manajemen imunisasi, definisinya demikian, saya kira bisa dibaca nanti. Tindakannya ada observasi, identifikasi riwayat kesehatan, riwayat alergi, kontraindikasi pemberian imunisasi, meskipun ini manajemen imunisasi ini belum bisa dilakukan karena belum ada vaksinasi atau vaksin yang ditemukan. Kemudian terkait dengan edukasi, penjelasan tujuan dan seterusnya, kemudian menginformasikan vaksinasi untuk kejadian khusus yaitu di COVID-19 ini. Kemudian terkait dengan manajemen lingkungan, tindakan yang bisa dilakukan adalah identifikasi keamanan dan kenyamanan lingkungan. Nah, ini kalau di bahasa kesehatan kerja biasanya kita melakukan surveillance maupun manajemen resiko. Di tahap pertama ini adalah identifikasi resiko. Kemudian terapeutik, tindakan terapeutiknya menyediakan ruang berjalan yang cukup dan aman, kita bisa terjemahkan dengan physical distancing, kemudian lingkungan yang bersih dan nyaman, kemudian mengganti pakaian secara berkala, terutama sebelum dan sesudah kerja. Kemudian terkait dengan edukasi, memberikan penjelasan cara membuat lingkungan, baik tempat kerja maupun rumah yang aman, ya, yang meminimalkan penularan COVID-19. Kemudian mengajarkan upaya pencegahan infeksi. Kemudian terkait dengan intervensi pencegahan infeksi, observasinya, tindakan observasi, monitor tanda gejala, bisa pemeriksaan fisik maupun anamnesis. Kemudian terapeutiknya membatasi pengunjung, jumlah pengunjung, cuci tangan, dan mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi, baik ODP, OTG, maupun PDP dalam hal COVID-19. Kemudian edukasi, menjelaskan tanda gejala infeksi, kemudian mengajarkan cara cuci tangan dengan benar, etika batuk, kemudian menganjurkan asupan nutrisi dan cairan yang adekuat. Kemudian, nah ini jika memungkinkan, nanti jika sudah ada vaksin ditemukan, kemudian imunisasi jika atau vaksinasi jika diperlukan. Nah, kalau kita lihat di standar intervensi perawatan, termnya atau istilahnya itu masih general, umum. Nah, nanti kita bisa menerjemahkan secara operasional itu dengan merujuk pada rujukan-rujukan yang lebih operasional. Dalam hal ini misalnya protokol dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Tenaga Kerja untuk di industri. Nah, kita juga mengkaitkan masalah maupun intervensi tadi dengan konsep kesehatan kerja sehingga yang lebih familiar istilahnya. Yang pertama terkait dengan hierarki manajemen risiko, kemudian aplikasi atau penerapan model epidemiologi di kasus COVID-19 di tempat kerja. Nah, ini manajemen risiko hierarkinya kalau kita review kembali ada eliminasi, kemudian engineering, kemudian administratif, kemudian yang terakhir adalah APD, alat pelindung diri. Nah, terkait dengan eliminasi untuk saat ini belum memungkinkan karena masih sumber masalahnya masih ada. Kemudian substitusi juga tidak bisa berlaku, manajemen risiko yang ini, tetapi bisa kita siasati dengan mengurangi penularan dengan proses kerja yang baru. Jadi misalnya kerja jarak jauh, kemudian pertemuan virtual, WFH, kemudian jarak fisik yang ditentukan, dan seterusnya. Kemudian pengendalian teknis, misalnya mengurangi paparan bahaya, kemudian ventilasinya diperbaiki atau dipastikan ada pergantian udara. Kemudian memasang filter udara efisiensi tinggi bila diperlukan atau bahkan tekanan negatif di beberapa sistem, misalnya kalau di rumah sakit ya, ruang isolasi, perawatan maupun otopsi di kamar mayat ini direkomendasikan untuk tekanan negatif. Kemudian memasang penghalang fisik, kemudian memasang jendela, layanan, dan seterusnya.
Kemudian terkait pengendalian administratif dan organisasi, misalnya dengan modifikasi jadwal kerja, ya, misalnya bergantian, ya. Jadi kalau rekomendasinya ada 50% ya bergantian di shift kerjanya. Kemudian pekerja hadir secara bergantian. Kemudian menetapkan kebijakan pemantauan kesehatan maupun langkah-langkah menanggapi pekerja yang sakit atau berpotensi terinfeksi. Kemudian jarak fisik tadi sudah 1-2 meter. Kemudian hygiene bekerja, cuci tangan, kemudian etiket pernafasan, batuk dan sebagainya. Kemudian tidak menggunakan telepon, meja dan seterusnya jika memungkinkan. Kemudian kebersihan tempat kerja, perawatan ruang secara teratur, pembersihan rutin dan sebagainya. Kemudian budaya membersihkan dan melakukan desinfeksi di meja kerja masing-masing dan alat-alat atau benda-benda yang ada di kantor. Kemudian terkait dengan APD, alat pelindung diri, mungkin diperlukan ya untuk mencegah jenis paparan tertentu dalam hal ini COVID-19. Jenisnya ada sarung tangan, kacamata pelindung, pelindung wajah dan sebagainya yang sekarang ini banyak diperkenalkan. Ya. Kemudian pemilihan APD juga didasarkan pada risiko infeksi saat bekerja dan tugas-tugas yang dapat menyebabkan pajanan. Nah, dalam hal ini, kalau misalnya bertemu dengan banyak orang, ya, ini rekomendasinya harus memakai APD. Kemudian pemakaian APD juga bervariasi tergantung lokasi geografis, kemudian risiko dan seterusnya. Nah, ini juga penting untuk cek rujukan nasional saat ini bagaimana, apakah di tempat kerja harus memakai sebagai perawat kesehatan kerja, misalnya harus pakai masker jenis apa yang direkomendasikan. Nah, ini bisa cek rujukan nasional. Kalau secara protokolnya ada di Kementerian Kesehatan. Kemudian, ya. Kemudian yang berikutnya, aplikasi model epidemiologi terkait dengan COVID-19, pencegahan COVID-19 di tempat kerja. Trias epidemiologi ada host, adalah semua orang yang berisiko, pekerja, individu, keluarga, kelompok. Kemudian environment, semua faktor eksternal yang mempengaruhi. Interaksi host dan agent, bisa fisik, lingkungan fisik maupun sosial. Kemudian bahaya tempat kerja dalam hal ini adalah bahaya biologi, ya. Kemudian, nah ini kalau terkait dengan host di peraturan atau keputusan Menteri Kesehatan, protokol di industri, ini membagi 3 host atau karyawan, ya. Resiko rendah, kemudian sedang dan tinggi. Yang rendah adalah yang tidak sering berhubungan atau kontak dengan orang lain atau publik. Kemudian sedang itu sering berhubungan dengan orang lain, karyawan, pelanggan, dan sebagainya. Kemudian kalau yang tinggi, risiko kelompok risiko tinggi adalah berpotensi tinggi untuk kontak dekat dengan orang yang diketahui atau diduga terinfeksi COVID-19, benda dan permukaan yang mungkin terkontaminasi oleh virus. Kemudian terkait dengan host ini yang juga perlu menjadi perhatian adalah komorbiditas, ya, usia, kemudian penyakit penyerta, kemudian adanya kondisi imunokompromis, penyakit autoimun maupun kehamilan. Nah, ini juga harus mendapatkan perhatian yang berbeda oleh petugas kesehatan. Kemudian di COVID-19 ini SARS-CoV-2, kemudian nah ini sifatnya yang pertama dapat menyebabkan kematian, kemudian cara penularan yang mudah dan cepat, ya. Kemudian dari aspek lingkungan, ya ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa coronavirus itu optimal berada di kelembaban dan suhu rendah sampai dengan 9 hari di permukaan atau benda atau ruang. Ya. Nah, sehingga rekomendasinya untuk manajemen lingkungannya adalah memberikan lingkungan yang banyak ventilasinya, ya.
Kemudian temperatur misalnya pakai AC itu sebaiknya di atas 20 derajat. Kemudian kelembabannya lebih dari 60%. Kemudian mengurangi kontak dengan orang di dalam lingkungan yang rapat ya, misalnya ruang rapat lebih dari 15 menit. Jadi kalau rapatnya offline itu dianjurkan untuk tidak lebih dari 15 menit ya. Kemudian jarak juga 2 meter ya. Kemudian maksudnya tadi lebih dari 15 menit dan apabila jaraknya kurang dari 2 meter ya. Kemudian ruang isolasi harus diidentifikasi dan disiapkan untuk membawa atau mengisolasi sementara kasus atau orang atau yang terduga COVID-19 sambil menunggu verifikasi. Nah, ini harus dipersiapkan ruang isolasi. Nah, ini teknis nanti dipersiapkan oleh tempat kerja, atau kalau tempat kerja tidak menyediakan berarti dirujuk ke fasilitas isolasi pemerintah daerah. Kemudian, nah ini ruang isolasi ini harus dijaga kebersihannya, ya. Kemudian ventilasinya harus cukup. Nah, kemudian setelah digunakan harus didesinfeksi, ya, dengan baik. Ya. Halo, demikian Pak Erwin dan Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.